Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Disayang Tuhan, disayang Tuhan, disayang Tuhan. Tema berkat Tuhan hari ini, murid Kristus. Sudahkah Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, murid Kristus? Mari perhatikan yang berikut ini. Menjadi orang Kristen artinya menjadi pengikut Kristus. Menjadi pengikut Kristus artinya menjadi murid Kristus. Dalam kekristenan, murid Kristus adalah siapapun yang mengikuti Yesus, dan seorang murid adalah seorang pengikut setia dari seorang guru. Firman Tuhan di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kita semua pasti memiliki hati untuk Tuhan, dan hati seorang murid selalu mau terus belajar. Saya yakin kita tidak pernah sampai di satu titik dapat mengetahui dan menguasai semua hal. Selama kita hidup, selalu ada hal yang baru yang dapat kita pelajari. Itu sebabnya penting bagi kita untuk memiliki kerendahan hati, karena kerendahan hati adalah modal utama seorang murid untuk belajar. Dengan kerendahan hati, kita bersedia mendengarkan pendapat orang lain dan menghargai cara pikir orang lain yang berbeda dengan kita. Dengan kerendahan hati, kita menyadari bahwa kita tidak selalu benar. Dengan kerendahan hati, barulah kita dapat mempelajari sesuatu yang baru dan berharga. Lidah seorang murid hanya mengucapkan hal-hal yang diajarkan oleh gurunya. Jika guru agung kita mengajarkan kasih, pengharapan, dan pengampunan, sebagai murid-muridnya, semestinya lidah saya dan saudara memperkatakan kasih, pengharapan, dan pengampunan sebagaimana yang diajarkan sang guru kepada kita. Lidah kita merupakan alat yang sangat luar biasa berpengaruh. Dengan lidah kita dapat membangun sebuah kerajaan. Juga dengan lidah yang sama kita dapat meruntuhkan sebuah kerajaan. Kenakanlah lidah murid Kristus, sehingga melalui ucapan kita kerajaan sorga dapat ditegakkan dan disiarkan. Katakan amin. Kehidupan kita di dalam Kristus adalah sebuah perjalanan yang panjang. Di dalam perjalanan tersebut, kita belajar agar semakin hari semakin mengenal Kristus dan semakin memancarkan kemuliaan-Nya melalui perkataan, perbuatan, dan keputusan saya dan saudara. Dengan kata lain, setiap orang percaya adalah murid Kristus jika kita mendengarkan Kristus dalam hidup kita. Saya percaya lambat laun kita akan berbicara dan berperilaku seperti Kristus. Yang saya maksud adalah mengucapkan dan melakukan hal-hal yang membangun, memberi semangat dan kekuatan kepada orang lain seperti yang Kristus lakukan. Seorang murid hanya dapat melakukan sebatas apa yang diajarkan oleh gurunya. Yesus adalah guru setiap orang percaya. Sebagai muridnya, sudah sewajarnya kita hanya melakukan sebatas apa yang diajarkan, yaitu kasih. Injil Yohanes pasalnya ke-13 ayat 34 sampai 35, firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi
sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Alkitab membuat klaim yang sangat luar biasa mengenai Yesus. Dikatakan bahwa Yesus adalah kasih. Jika demikian, semestinya orang-orang yang percaya dan mengikuti Yesus perlu memancarkan kasih itu. Saya percaya bahwa kita tidak dapat membantu dunia untuk mengenal pribadi Yesus jika kita hidup penuh dengan kepahitan, penuh dengan pikiran negatif dan sikap yang kasar. Sahabat, orang tua, atasan, rekan kerja, dan keluarga kita dapat melihat dan mengenal Yesus jika kita cepat dalam mengasihi dan mengampuni mereka. Mengampuni dan mengasihi orang lain adalah bentuk dari kasih yang nyata yang dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Penting kita memahami hal tersebut. Yesus sendiri mengatakan bahwa mengasihi, termasuk mengampuni di dalamnya, adalah cara agar semua orang tahu bahwa kita adalah murid Kristus. Katakan, saya murid Kristus. Sekali lagi, katakan, saya murid Kristus. Kekristenan itu berbicara perjalanan atau pertumbuhan, mulai dari bayi rohani sampai dewasa rohani, dan salah satu cara pendewasaan rohani melalui pemuridan. Setialah menjadi murid Kristus dengan mengikuti pertemuan sel grup, maka kita akan berakar, bertumbuh, dan memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan yang pertama. Sadarkah kita bahwa kita adalah murid Kristus? Yang kedua, apa yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui bahwa kita murid Kristus? Tuhan Yesus memberkati. Diberkati Tuhan. Salam dan doa kami, Rumah Doa Keluarga. Shalom.